Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 451. Ups, pada saat ini, Roh Kudus Emas sedang melonjak. Awalnya ia memiliki kekuatan melahap. Sekarang di bawah kendali Lin Yan, dia juga menelan lebih banyak api ilahi di kolam api dan memperkuat dirinya sendiri untuk sementara waktu. Cahaya keemasan menjadi semakin kuat. Di bawah ini, Ginseng Senyan juga sepenuhnya memiliki kekuatan menempa senjata api ilahi ini. Kolam api-api ilahi, meskipun itu adalah api ilahi, namun tidak seperti api lainnya, api ini terutama digunakan untuk menempa senjata. Kini Ginseng Senyan juga telah menyerap fungsinya. Setelah itu, Lin Yan juga mengeluarkan pedang kuno Taixuan. Pedang kuno memiliki lingkaran cahaya hitam pekat, dan aura kuno juga terpancar darinya. Di platform batu pelempar pedang di kolam api, pedang kuno Taixuan berdiri dengan gagah, seperti pedang abadi di dunia. Kemudian, api memenuhi udara dan berlama-lama di sekitar tubuh pedang kuno Taixuan. Cih! Suara-suara terdengar dari pedang kuno Taixuan. Lin Yan berkonsentrasi dan dapat melihat bahwa pedang kuno Taixuan benar-benar menyerap nafas api, dan kemudian memperkuat jiwa pedang. Melihat pemandangan ini, api suci emas menjadi semakin menyilaukan, bersaing dengan pedang kuno Taixuan untuk mendapatkan api ilahi kolam api. Api dan pedang ini sebenarnya menyerap sebagian besar api di kolam api hanya dalam satu hari. Berdengung. Saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Ini adalah suara pedang. Namun suaranya seperti auman harimau dan auman naga. Kemudian, seberkas cahaya ilahi dilepaskan dari pedang kuno Taixuan. Apalagi pedang kuno Taixuan ini juga memiliki daya tarik ekstra. Lin Yan tahu bahwa jiwa pedang dari pedang kuno ini kuat lagi, dan sekarang pedang ini telah mencapai tingkat pedang dewa kelas 1. Pada level ini, pedang kuno Taixuan tidak lagi menyerap api ilahi di kolam api. Nyala api ini tidak lagi dapat memperkuat jiwa pedang. Tertawa, bahkan api suci emas tidak lagi menelan api ini. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan juga mengambil kembali api suci emas ke dalam tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba menggunakannya. Nyala api itu bertahan di antara jari-jari Lin Yan, menyebabkan suhu antara langit dan bumi mencapai tingkat yang mengerikan. Kemudian di bawah kekuatan spiritual Lin Yan, nyala api meledak dan berubah menjadi naga api yang menderu-deru, menyebabkan ruang langsung terdistorsi. Kemudian nyala api jatuh ke dinding batu dan langsung melelehkan dinding batu tersebut. Merasakan kekuatan semacam ini, Lin Yan diam-diam juga terkejut. Meskipun Lin Yan hanya berada di alam Raja Suci sekarang, dengan menggunakan api ini, dia harus mampu membakar bahkan seorang kultivator di alam Raja Suci hingga menjadi ketiadaan. Sayang sekali kekuatan saat ini terlalu lemah untuk menampilkan kekuatan api suci emas. Lin Yan juga berpikir diam-diam di dalam hatinya. Terlebih lagi, api seperti itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Berdengung. Saat berikutnya, Lin Yan terdiam lagi. Ketika dia datang ke sini, kekuatannya sudah mencapai titik ini. Namun masih ada satu hal penting yang harus dilakukan. Hitung waktunya, orang-orang itu harus mengambil tindakan, kan? Pikir Lin Yan dalam hati. Dia ada di sini, dan dunia luar pasti berspekulasi bahwa dia telah meninggal. Faktanya, itu persis seperti yang diharapkan Lin Yan. Saat ini, suasana di kota meteor menjadi semakin khusyuk. Ibarat tali yang kencang, sewaktu-waktu akan putus. Pada saat ini, banyak pembudidaya diam-diam memasuki kota meteor. Besok adalah upacara penguasa kota,
dan pasukan di kota meteor juga telah menerima undangan, tapi orang-orang ini punya agendanya masing-masing. Jiange, belum ada kabar. Banyak orang bertanya, tapi jawabannya sama. Lin Yan tidak pernah muncul lagi setelah masuk. Setelah mendengar ini, orang-orang ini juga tersenyum dingin. Sudah 3 hari. Apakah dia benar-benar mati di sana? Banyak kekuatan yang diam-diam berpikir. Di Z Mansion, semua kultivator tampak sangat serius. Apa katamu? Liontin giok kehidupan Tuan Lin Yan hancur. Zilongyan tampak terkejut, dan suara ini tiba-tiba keluar, mengejutkan separuh Zifu. Tapi setelah suara ini, ada keheningan di Z Mansion. Kemudian Z Mansion memblokir berita tersebut dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan Z Mansion. Tampaknya kemampuan akting Tuan Istana sangat luar biasa. Ling Xuan dan yang lainnya berkata sambil tersenyum di halaman belakang terpencil Z Mansion. Mendengar ini, Zilongyan pun terlihat sedikit getir. Dia menatap orang-orang di depannya dengan rasa takut yang masih ada. Siapakah orang-orang ini? Itu konspirasi, akting, dan kuncinya juga kuat. Untuk sesaat, Zilongyan ingin meminta orang-orang ini segera pergi. Jika mereka tidak pergi, diperkirakan semua orang kuat di kota meteorit akan dibunuh oleh orang-orang tersebut. Kekuatan di kota meteorit memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Jiange dan Zifu. Z Mansion tiba-tiba ditutup, menarik perhatian. Banyak spekulasi pun menyusul. Z Mansion tiba-tiba ditutup, dan kami yang menyelinap masuk secara diam-diam tidak dapat menyampaikan berita saat ini. Mungkinkah Lin Yan? Apakah ada yang salah? Dan di tengah malam, beberapa orang meninggalkan Z Mansion secara diam-diam. Di bawah ini, banyak kekuatan mendapat berita. Lin Yan sudah mati. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Tidak ada alasan mengapa kekuatan-kekuatan ini tidak mempercayainya. Mereka sudah lama mengira hal ini akan terjadi. Jiange sudah dikelilingi oleh bahaya. Terlebih lagi, blokade mendadak terhadap Z Mansion menegaskan hal ini. Meskipun beberapa orang kuat pada dasarnya curiga, saat ini, mereka juga sedikit percaya. Apalagi kekuatan semua pihak kini sedang tidak stabil. Setelah Z Mansion diizinkan mengambil alih kota meteor, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Besok adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka melewatkannya, mereka akan menyerah sepenuhnya pada Z Mansion. Beritahu semua orang untuk mengikuti perintahku besok. Inilah yang dikatakan keluarga Han dan keluarga lainnya malam itu. Mereka tahu bahwa besok akan menjadi pertarungan sesungguhnya antara naga dan harimau. Siapapun yang menang akan mengambil alih Z Mansion. Adapun Zifu, orang-orang ini semua tersenyum dingin. Jika Anda ingin mengambil alih kota meteor, Anda harus menghapus Z Mansion. Tanpa banyak komunikasi, kekuatan-kekuatan ini mencapai kesepakatan. Besok, saat upacara penguasa kota, Z Mansion harus dihancurkan terlebih dahulu. Malam ini, tidak ada yang tidur nyenyak. Saat fajar menembus kegelapan dan sinar cahaya pertama datang dari timur, atmosfer seluruh kota meteor mencapai titik kritis. Seperti bola meriam yang menyala, ia bisa meledak kapan saja. Saat ini, ada keheningan di Z Mansion. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun Zilongyan bersemangat, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Semua orang menyadari kekhawatiran ini. Karena Lin Yan sudah meninggal, Z Mansion tidak memiliki siapapun yang mendukungnya lagi. Adapun Hua Yunxing dan lainnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo pergi dan buka rumah Tuan Kota. Istana Tuan Kota terletak di dataran tinggi di pusat kota meteor. Di sana, sudah bobrok. Karena kekuatan semua pihak seimbang,
tidak ada yang menginjakkan kaki di dalamnya selama ribuan tahun. Sekarang, Zilongyan dan yang lainnya sedang menuju rumah tuan kota. Momentum dan keagungan seperti itu sungguh menakjubkan. Melihat tim yang sangat luar biasa ini, para pembudidaya di kota meteorit juga memiliki keraguan di dalam hati mereka. Lin Yan itu masih belum keluar dari paviliun pedang. Sepertinya, dia benar-benar mati. Ini adalah upacara tuan kota. Lin Yan tidak terlihat. Hal ini membuat banyak kekuatan termasuk keluarga Han menghela nafas lega. Lin Yan sudah mati, ini memang benar. Jadi bagaimana jika pemuda jenius itu menciptakan lebih banyak keajaiban? Bukankah kamu mati di tempat terkutuk seperti Jianghe? Dalam keadaan seperti itu, Zimanshen masih ingin mengambil alih rumah tuan kota. Hal ini membuat banyak orang tersenyum dingin. Hua Yunxing dan yang lainnya merasakan senyuman ini, ekspresi mereka acuh tak acuh, tanpa fluktuasi apapun. Tapi di dalam hati, mau tak mau aku ingin tertawa terbahak-bahak. Setelah berlatih beberapa hari terakhir, mereka juga berhasil menembus alam suci. Sebelum Lin Yan pergi, dia memberi mereka masing-masing pil transformasi suci. Mereka mendapat beberapa peluang di negeri meteorit, dan mereka telah sepenuhnya mencapai level ini di bawah ramuan suci ini. Zifu terlihat sama seperti sebelumnya. Pangkat P2 LG. Tapi siapa yang tahu bahwa beberapa kultivator tingkat suci telah ditambahkan secara diam-diam. Terlebih lagi, Hua Yunxing dan lainnya masih memiliki artefak di tangan mereka. Kekuatan sederhana ini bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh kekuatan biasa. Ketika Zilongyan dan yang lainnya tiba di pusat kota meteor dan melihat rumah tuan kota besar di tengah gunung, riak muncul di hati mereka seperti batu besar yang jatuh ke genangan air. Dia tidak menyangka bahwa dalam hidupnya, dia akan dapat memulai kembali rumah tuan kota dan bahkan memasukinya. Hari ini, Zimanshenku membuka kembali mansion tuan kota. Mulai sekarang, semua aturan kota meteor akan dirumuskan olehku, Zimanshen, dan semua kekuatan akan mematuhi perintah Zimanshenku, tanpa basa-basi, dengan kekuatan spiritual yang kuat, kemudian menyebar ke segala penjuru. Banyak kekuatan telah berkumpul di sini. Mendengar kata-kata seperti itu, dia terkejut. Tapi tidak ada yang terkejut. Mereka sudah menduga hal ini. Selamat kepada Tuan Istana Xi. Petik 2. Selamat kepada Tuan Istana Xi. Setelah mereka selesai berbicara, mereka mengakui posisi Zimanshen di kota meteor. Banyak orang juga mengetahui bahwa kekuatan ini dekat dengan Zimanshen. Zifu telah berdiri di kota meteor selama bertahun-tahun, dan banyak kekuatan melekat pada sayapnya. Oh, kota meteorit selalu menjadi tempat di mana semua pihak bersaing untuk mendapatkan supremasi. Mengapa Zimanshenmu ingin mengambil alih tempat ini? Ini dia. Mendengarkan kata-kata ini, banyak orang mengetahuinya dengan jelas. Badai datang. Tentu saja berdasarkan kekuatan. Zilongyan menatapnya dan berkata, kekuatan, keluarga Qing, keluarga Lan, sekte perang darah, dan kekuatan lainnya telah dimusnahkan. Zimanshen Anda memang satu-satunya, tetapi jika kekuatan lain di kota meteor bersatu, Zimanshen Anda tidak akan mampu bersaing, kan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata pria itu memadat, menatap Zilongyan dan berteriak. Jadi, kamu tidak menerimanya. Mata Zilongyan tajam, dengan tatapan kejam. Tentu saja saya tidak menerimanya. Pria itu maju selangkah dan berteriak. Ledakan. Namun, saat dia selesai berbicara, Zilongyan tiba-tiba mengambil tindakan. Cahaya ungu bersinar, dan kemudian telapak tangan besar muncul di atas kepala pria itu. Bang! Terdengar suara teredam,
dan tubuh pria itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, mendesis. Melihat metode yang menggelegar ini, banyak orang merasa dingin di hatinya. Dari kecepatan geraknya, mereka juga melihat tekad Zilongyan. Hari ini, siapapun yang berani menentang akan mati. Kota meteor tidak pernah bersikap tidak masuk akal. Di suatu tempat, siapapun yang memiliki kepalan besar dan kekuatan yang kuat dapat membuat peraturan. Pada saat ini, melihat Zilongyan lagi, banyak orang juga menyerah sepenuhnya. Namun masih ada beberapa orang yang berdiri dengan bangga, menatap Zilongyan dengan senyuman jahat di bibir mereka. Kenapa? Kamu tidak yakin? Zilongyan juga merasakan tatapan itu dan langsung berkata, pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit, kenapa repot-repot bertanya? Hanya saja, hari ini, kita adalah pihak yang menang. Apa kamu takut si mansionmu tidak bisa masuk ke City Lord's Mansion? Di antara mereka berkata, desir, desir, desir. Kemudian berbagai tokoh pun melangkah maju. Wosh, wosh. Tak hanya itu, ratusan sosok juga bermunculan di tempat-tempat terpencil di segala penjuru. Orang-orang ini sangat mengesankan. Tidak hanya ada kekuatan dari kota meteor, tapi ada juga kekuatan lainnya. Kepala keluarga, apakah kita ingin mengambil tindakan? Pada saat ini, seorang kultivator dari keluarga Han memandang kepala keluarga Han dan bertanya. Tunggu sebentar, kata Han Rong. Praktisi keluarga Han juga mengangguk. Mereka ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan Han Rong juga ingin melihat kartu truf seperti apa yang dimiliki Zifu. Adapun Lin Yan, dia diabaikan. Dia telah berada di paviliun pedang selama 4 hari, dan jika dia tidak muncul sekarang, dia pasti akan mati. Ledakan. Saat ini, banyak orang menuju Batu Naga Ungu. Menghadapi serangan para pembudidaya tersebut, Zilongyan dan lainnya segera mengambil tindakan untuk melawan. Para penggarap Z Mansion semuanya berperang melawan musuh. Meski kekuatan ini tidak lemah, mereka masih kalah dibandingkan Z Mansion. Bagaimanapun, Z Mansion mampu bersaing dengan kekuatan seperti keluarga King dan keluarga Lan. Ambil tindakan. Melihat pemandangan ini, pasukan lain mau tidak mau segera mengambil tindakan. Mereka semua membombardir Z Mansion. Serangan mendadak ini juga membuat Zilongyan dan yang lainnya merasakan tekanan yang besar. Bunuh. Terlebih lagi, ribuan pembudidaya muncul setelahnya. Orang-orang ini mengenakan baju besi, dan mereka sebenarnya diserang oleh tentara dari kerajaan sekitarnya. Hal ini juga membuat banyak orang terdiam. Pohon rumah ungu menarik angin. Jika mereka tidak ingin menetap di rumah tuan kota, tidak ada yang berani menyerang mereka, tapi sekarang banyak orang menggelengkan kepala. Semakin banyak orang datang untuk membunuh, dan pertempuran itu langsung menjadi sangat brutal. Praktisi Zifu juga menjadi pasif di hadapan banyak orang. Ambil tindakan. Pada saat ini, banyak kekuatan yang mengamati secara diam-diam tidak dapat lagi menahan diri dan segera berteriak. Suara mendesing. Untuk sementara waktu, setidaknya 3.000 orang bertarung dengan para penggarap Z Mansion. Hal yang paling mengejutkan adalah seseorang di Z Mansion justru memberontak dan pergi membunuh para penggarap Z Mansion. Ambil tindakan. Ling Xuan menatap dengan tatapan dingin di matanya. Ledakan. Kemudian mereka pun mengambil tindakan dan membunuh orang-orang tersebut secara langsung. Setelah para penggarap tingkat suci seperti mereka bergabung, pertempuran itu sebanding dalam hal momentum. Meskipun orang-orang itu banyak, mereka tidak kuat. Hanya ada sedikit orang di Zifu, tetapi mereka semua adalah elit. Tuan, pada saat ini,
banyak orang juga melihat ke arah Hanrong. Saya tidak menyangka sebenarnya ada beberapa kultivator tingkat suci di Zimansion, tapi ini seharusnya menjadi kartu truf terakhir mereka. Mari kita bertindak. Setelah hari ini, saya ingin kota meteorit ini benar-benar bebas dari Zimansion, kata Hanrong. Ya, mendengar ini, praktisi keluarga Han segera mengambil tindakan. Di belakang keluarga Han, ada juga dukungan dari keluarga kuat dari sebuah kerajaan, dan banyak orang tiba-tiba muncul dan menyerang Zimansion. Dalam situasi ini, bahkan Zilongyan, Ling Xuan dan lainnya merasakan tekanan yang besar. Namun, Ling Xuan dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang mengeluarkan liontin giok dari harta karun yang disimpan dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ketika liontin giok itu hancur berkeping-keping, Ling Xuan berteriak, "Mundur!" Petik 2. Tanpa ragu-ragu, Zilongyan segera memimpin para penggarap Zifu menuju rumah tuan kota di dataran tinggi di tengah gunung. Bahkan jika ada pembudidaya yang mengejar mereka, Zilongyan dan yang lainnya merendahkan, dan Ling Xuan dan yang lainnya memiliki senjata ilahi di tangan mereka. Kupikir Zifu sangat cakap, tapi dengan kekuatan seperti itu, dia masih ingin menguasai kota meteor. Hanrong tiba-tiba tertawa. Dia bahkan mengeluarkan senjata dewa, dan kekuatannya tiba-tiba menguap, mengejutkan semua orang di dunia. Semuanya, karena hari ini adalah harinya, mari kita buka kembali istana tuan kota. Namun, aku, Hanrong, perlu mengambil posisi tuan kota. Faktanya, kekuatan agung tiba-tiba meledak. Kekuatan ini luar biasa. Alam suci agung. Kekuatan semacam ini secara langsung membuat banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah Hanrong baru saja menerobos ke alam suci? Mengapa dia tiba-tiba mencapai tingkat seperti itu? Pil Raja Suci pasti adalah pil Raja Suci. Dikatakan bahwa nenek moyang Han keluarga memasuki kedalaman tanah meteorit ribuan tahun yang lalu. Saya mendapat beberapa ramuan, tapi ini hanya rumor, saya tidak menyangka itu benar. Mendengarkan diskusi ini, Hanrong tertawa dingin. Ya, nenek moyang saya memang meninggalkan banyak ramuan. Obat mujarab ini benar, tidak boleh diminum kecuali benar-benar diperlukan. Selama ribuan tahun, semua kepala keluarga Han telah gagal menggunakannya. Sekarang, saatnya untuk ramuan ini untuk melihat terang hari lagi. Meskipun aku gagal berhasil menerobos ke alam Raja Suci di bawah ramuan ini, tapi dia juga telah mencapai alam kesucian. Kata-kata Hanrong membuat ekspresi banyak orang tenggelam. Ada kesenjangan besar antara Sein Realm dan Sein Realm Xiao Cheng Realm. Terlebih lagi, ini adalah orang suci yang agung. Boom boom boom. Dan pada saat ini, ada lebih banyak aura yang melonjak. Semua orang menatap dan segera menyadari bahwa sebenarnya ada beberapa kultivator tingkat suci di tim keluarga Han. Hanrong, sudahkah kamu menunjukkan semua rahasia keluarga Hanmu? Beberapa orang kuat yang berkuasa saling menatap. Kami semua adalah kultivator di kota meteor. Nenek moyang kami telah memperoleh banyak harta dari reruntuhan sekte abadi bulan. Selama bertahun-tahun, keluarga Qing, keluarga Lan, dan kekuatan lainnya secara bertahap mengkonsumsinya. Hanya saya, keluarga Han, tidak sedikit pun yang dikonsumsi. Hari ini, saya telah mengeluarkan semua ramuan dalam koleksi keluarga Han saya. Saya ingin melihat apakah keluarga Z mereka dapat bersaing dengan saya, atau apakah Anda berani menjadi musuh saya. Suara ini seperti dentuman sonik, menyapu segala arah. Aura seorang kultivator di Sein Realm dan Dacheng Realm tidak diragukan lagi ditampilkan.
Hal ini juga membuat banyak orang terdiam. Siapa sangka, dolar, kali ini, pemenang akhirnya adalah Hanrong. Cek, cek, aku benar-benar tidak menyangka bisa mengusir ikan sebesar itu. Ling Xuan memandang pria itu di tengah gunung dan berkata sedikit. Apakah pria ini tidak menyadari bahwa kematiannya akan datang? Yin Seng juga mencibir. Hanya Zilongyan yang masih memiliki sedikit kekhawatiran di antara kedua alisnya. Lin Yan, bisakah dia benar-benar datang? Tempat SWOT Pavilion sangat luar biasa. Bahkan jika orang kuat masuk, dia hanya bisa bertahan di bawah energi pedang itu selama 1 hari. Sudah 4 hari sekarang. Mungkinkah Lin Yan melawan energi pedang di pavilion pedang? 4 hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ekspresi percaya diri Yin Seng dan yang lainnya, Zilongyan hanya bisa menghela nafas. Apa yang telah dilakukan pemuda itu hingga membuat orang-orang ini begitu percaya diri padanya? Ini hanyalah sebuah keyakinan misterius. Pada saat ini, liontin giok Lin Yan bersinar terang di bawah pavilion pedang. Hal ini juga menyebabkan matanya terbuka secara tiba-tiba. Api emas itu tiba-tiba meledak, melelehkan dinding batu menjadi 2 lubang yang dalam. Memanggil. Kemudian sosok Lin Yan bergerak, dan dia tiba-tiba muncul dan meninggalkan bawah tanah. Sekarang, hampir semua mata di kota Meteor tertuju pada istana Tuan Kota. Hanya beberapa orang yang tinggal di luar pavilion pedang. Mereka mengira tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di pavilion pedang, dan kemudian pintu raksasa pavilion pedang dibuka. Apa yang terjadi? Di luar Jianghe, wajah para praktisi dari keluarga Han dan kekuatan lainnya tiba-tiba berubah. Memanggil. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh muncul seketika. Menatap sosok ini, wajah keluarga Han dan pembudidaya lainnya berubah drastis. Apakah kamu sudah menunggu lama? Lin Yan tiba-tiba bergerak, seperti kilat dan fajar, dia sudah berada di depan mereka dalam sekejap, lalu berkata. Apakah kamu manusia atau hantu? Seorang kultivator dari keluarga Han bertanya sambil menatap Lin Yan. Apa menurutmu pavilion pedang kecil ini bisa membunuhku? Lin Yan tersenyum ringan, wajahnya selembut angin yang bertiup. Namun bagi para praktisi ini, hal ini memiliki niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang ini terkejut. Mereka ingin melarikan diri, tetapi ternyata tubuh mereka tidak dapat bergerak. Bahkan jika dia ingin berbicara, tidak ada suara yang keluar. Engah. Saat berikutnya, nyala api emas keluar dari tangan Lin Yan dan mengelilingi mereka. Bahkan sebelum api menyentuh mereka, orang-orang ini telah menjadi abu. Memanggil. Setelah itu, Lin Yan tidak berhenti lagi dan langsung menuju ke rumah Tuan Kota. Sepanjang perjalanan, kecepatannya secepat angin dan kilat. Di bawah istana Tuan Kota, momentum Hanrong mengejutkan banyak orang. Ho-ho, lalu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Ini ternyata adalah binatang suci. Terlebih lagi, mata binatang suci ini terfokus, dan tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Kekuatan binatang suci ini mungkin sebanding dengan seorang kultivator di alam suci. Merasakan aura ini, kata banyak orang. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, binatang suci yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Dan binatang suci itu sebenarnya berdiri di depan Hanrong. Keluarga Han, kapan mereka memiliki kekuatan seperti itu? Keluarga Han memiliki hubungan dekat dengan kekuatan yang kuat di Kekaisaran Chaoge. Binatang suci ini mungkin berasal dari kekuatan itu, dan dikatakan bahwa Hanrong menginginkannya, mengendalikannya. Faktanya, di kota Meteor ini,
kekuatan itu juga ingin terlibat, kan? Banyak orang melihat pria kuat asing di tim keluarga Han dan mau tidak mau bertanya. Kekaisaran Chaoge adalah kerajaan yang berbatasan dengan kota meteor. Lihat pria itu. Dia adalah Xuan III, kepala keluarga Xuan dari Kekaisaran Chaoge. Benar saja, mereka ada di sini. Saat ini, banyak orang juga mengerti sepenuhnya. Kekuatan yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Han sebenarnya adalah keluarga Xuan. Kekuatan kedua partai ini merupakan kombinasi yang kuat. Dan Xuan III itu masih mencapai level suci. Selain dia, semua praktisi elit keluarga Xuan juga ada di sini. Dalam situasi ini, kekuatan-kekuatan itu benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa menghadapi kekuatan seperti itu, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Jangan khawatir, semuanya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk sebagai penguasa kota. Premisnya adalah kamu akan menghancurkan si mansion bersamaku. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk pergi, tapi, kamu bertanggung jawab atas konsekuensinya. Han Rong mencibir. Kami bersedia mengikuti Tuan Kota Han. Petik 2. Beraninya mereka melawan di hadapan orang yang begitu kuat. Hahaha. Mendengar ini, Han Rong pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia memadatkan matanya dan menatap Silongyan di tengah lereng gunung dan berkata, Silongyan, kamu telah dikalahkan. Sekarang kamu hanya bisa berjuang sampai mati. Saat aku menyerang, kamu akan mati. Han Rong, benarkah pikir kamu bisa terlibat dalam kota meteorit ini? Pada saat ini, Silongyan tidak berbicara, tetapi Yin Seng berbicara. Hari ini, kota meteorit ini milikku. Teriak Han Rong sambil menatap Yin Seng. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata ini, Ling Xuan, Yin Seng, Hua Yunxing dan yang lainnya tiba-tiba tertawa. Adegan itu, sepertinya mengejek orang bodoh. Ini juga mengejutkan banyak praktisi. Apakah ini lucu? Kamu adalah orang-orang yang mengikuti Lin Yan. Bahkan jika Lin Yan ada di sini, kamu tidak berani menantangku, apalagi lawanku. Beraninya kamu melakukan ini. Hari ini, ketika aku bergegas, aku akan membunuhmu pertama. Han Rong mengatupkan giginya karena marah. Banyak orang juga menggelengkan kepala. Lin Yan sudah mati. Beraninya Hua Yunxing dan yang lainnya berani memprovokasi Han Rong. Ini hanyalah tindakan mencari kematian. Namun saat berikutnya, sosok muda, seperti hantu, muncul di mata semua orang dan muncul di depan Han Rong. Oh, saya bukan lawanmu. Pemuda itu tersenyum dingin, lalu menamparkan wajah Han Rong di depan banyak praktisi. Bentak. Suara ini sangat tajam. Ini sangat keras. Semua orang menatap, ekspresi mereka langsung kusam. Anak laki-laki ini masih hidup. Terlebih lagi, Han Rong adalah seorang kultivator di alam suci dan benar-benar ditampar wajahnya seperti ini oleh Lin Yan di depan perhatian semua orang. Semuanya sangat menakjubkan. Bahkan Han Rong tampak galak. Dia tidak menyangka bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan bisa menghindari telapak tangan Lin Yan. Bahkan, di bawah telapak tangan Lin Yan, tubuhnya tiba-tiba terbang seperti bola meriam. Bang! Baru setelah dia mendarat, dia menatap kosong ke arah pemuda di depannya. Tempat itu sunyi, dan semua praktisi yang hadir terkejut. Bahkan Xuan San dan anggota keluarga Xuan lainnya tiba-tiba tercengang. Kelangsungan hidup Lin Yan sudah merupakan hal yang mengejutkan. Dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan lagi. Ledakan. Pada saat ini, Han Rong menjadi tenang, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Lalu berkata, semuanya, tidak ada jalan untuk mundur ketika kamu membuka busurmu.
Sekarang kita telah mengambil tindakan, kita hanya bisa bertarung dengannya. Jika Lin Yan tidak mati, kita akan mati. Petik 2. Kata-katanya benar-benar membuat banyak orang mengerutkan kening. Mengaum. Bahkan binatang suci itu pun meraung. Benar, kita harus bertarung dengannya. Jumlah kita banyak sekali, tapi kenapa kita takut pada anak muda seperti dia? Bum bum bum. Untuk sesaat, para pembudidaya ini semua menuju Lin Yan. Mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak punya pilihan. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat membunuh Lin Yan. Ribuan orang, dan ada begitu banyak praktisi tingkat suci, ditambah praktisi hebat tingkat suci, tidak bisakah mereka membunuh seorang pemuda? Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada aliansi asli yang dibentuk oleh keluarga Qing, keluarga Lan, sekte perang darah, dan kekuatan lainnya. Haruskah kita turun dan membantu? Zilongyan bertanya saat ini. Ling Xuan dan yang lainnya segera menggelengkan kepala. Mereka tahu perilaku Lin Yan. Dia ingin membangun otoritasnya. Membangun keagungan yang kuat yang membuat kota meteorit gemetar saat menyebutkannya. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil tindakan. Panggilan. Pada saat ini, nyala api emas keluar dari tubuh Lin Yan. Nyala api ini sebenarnya memancarkan cahaya keemasan. Saat nyala api muncul, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat, dan semua orang tampak berdiri di kawah gunung berapi. Mengaum. Saat berikutnya, nyala api meledak dan berubah menjadi naga api besar. Naga api itu meraung dan tersapu dengan gelombang panas yang menakjubkan. Kultivator yang lebih lemah manapun akan menjadi abu dengan bunyi letupan ketika nyala api menyerang. Bahkan jika kekuatannya mencapai setengah langkah menuju alam suci, dia hanya bisa menahan nafas dan terbakar menjadi ketiadaan. Ledakan. Pada saat ini, Han Rong dan yang lainnya tidak berani memamerkan kekuatan spiritual dan bahkan kekuatan fisik mereka, dan bahkan mengaktifkan senjata ilahi di tangan mereka. Namun di bawah naga api ini, semuanya sia-sia. Entah itu kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual, semuanya terbakar habis di bawah nyala api ini. Engah. Kemudian, sebuah suara terdengar, dan nyala api menghanyutkan mereka. Tidak. Dengan keengganan, orang-orang ini segera menghilang antara langit dan bumi. Di tanah, hanya tersisa lapisan abu tebal. Mendesis. Beberapa kultivator yang menyaksikannya benar-benar tersentuh. Ini ribuan pembudidaya, tapi, di luar dugaan. Apakah dia dibunuh begitu Lin Yan melambaikan tangannya? Dan tidak ada tulang yang tersisa. Ini membuat semua orang merasa sangat kedinginan. Ada juga ekspresi ngeri di mata Lin Yan. Bahkan para penggarap Z Mansion diperlakukan seperti itu. Kekuatannya, sebenarnya seperti ini. Zilin menghela nafas dalam hati. Setiap kali Lin Yan bergerak, dia menyegarkan pengetahuannya. Saya pikir saat itu, dia bersaing dengan orang-orang di kota meteor untuk mendapatkan reputasi sebagai seorang jenius. Dibandingkan dengan Lin Yan, apakah itu? Apakah ada orang yang tidak puas? Pada saat ini, Lin Yan melihat sekeliling dan menatap para pembudidaya di kota meteor. Wow, mendengar ini, para praktisi ini terdiam seperti jangkrik. Apa itu kekuatan? Inilah kekuatan. Satu orang mengambil tindakan dan menekan seluruh kota. Ketika saya masih muda, saya datang ke sini sebelumnya. Saat itu, saya pikir itu adalah tempat yang berbahaya, tapi sekarang. Ling Xuan melihat pemandangan ini dengan emosi. Lebih dari setengah bulan yang lalu, mereka membujuk Lin Yan untuk tidak masuk ke tempat ini dengan mudah. Persen bab terbaru sedang aktif J. Tapi saya tidak menyangka tempat ini sudah menjadi milik Lin Yan.
Buka kembali rumah tuan kota. Pada saat ini, Lin Yan menatap Zilongyan dan yang lainnya dan berbicara. Ya, Tuan Kota Lin. Zilongyan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Lin Yan tidak keberatan saat mendengar judul ini. Pada saat ini, para praktisi di kota meteorit juga memahami sepenuhnya. Semuanya direncanakan oleh Lin Yan. Mengapa Zilongyan Zifu memulai kembali istana tuan kota? Ternyata itu adalah pemuda ini. Memanggil, sosok Lin Yan bergerak dan dia segera melangkah ke istana tuan kota. Artinya kota meteor sepenuhnya berada di tangan pemuda ini. Lin Yan juga berada di rumah tuan kota akhir-akhir ini. Sekarang, 25 hari telah berlalu sejak Lin Yan dan yang lainnya datang ke sini dari Kekaisaran Yunton. Hari ini juga merupakan hari kepergian Lin Yan dan yang lainnya. Segala sesuatu di kota meteorit juga telah diurus. Lin Yan adalah penguasa kota sebenarnya dari kota meteorit ini. Tapi dia tidak bisa berada di sini. Oleh karena itu, Zilongyan mengambil posisi penguasa kota, dan Zifu menjalankan kekuasaan penguasa kota. Perpisahan dengan Tuan Kota Lin. Ketika Lin Yan pergi, Zilongyan, Zilin, Zenyin, Huafu dan yang lainnya mengantarnya secara langsung. Bahkan banyak pembudidaya dari seluruh kota meteor keluar kota untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, ketika mereka melihat Lin Yan duduk di kereta yang ditarik oleh binatang spiritual, mereka tiba-tiba menghela nafas lega seolah-olah mereka sedang mengantar dewa wabah. Lin Yan akhirnya pergi. Mengapa orang-orang ini memiliki ekspresi seperti itu? Ling Xuan dan yang lainnya melihat ekspresi orang-orang ini melalui jendela mobil dan bertanya. Bukankah itu hanya untuk membunuh 8.000 dari mereka? Adapun itu, Lin Yan juga menghela nafas. Suara mereka tidak disembunyikan. Melewati gerbong, langsung menyebar ke segala arah. Hal ini menyebabkan para pembudidaya yang hadir segera mengubah warnanya. Hal ini membuat mereka terdiam. Setelah membunuh 10.000 orang, Lin Yan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya pemandangan di sini cukup bagus, terutama beberapa bangunan dengan sejarah puluhan ribu tahun, dengan pesona kuno, dan banyak tekstur dan rune. Jika Anda bisa memahaminya, Anda pasti akan berada dalam situasi yang baik dikatakan. Saya pikir akan ada banyak peluang di masa depan. Lin Yan berkata, mungkin kekuatan tertentu mengalami serangan otak dan menolak untuk mematuhi kendali Zimanshan. Lalu, bukankah kita bisa datang? Kali ini kami telah membunuh 10.000 orang, sepenuhnya itu tidak memuaskan, kuharap aku bisa membunuhnya 100.000 atau 80.000 orang lain kali. Suara ini masih disamarkan. Puff. Saat ini, orang-orang itu benar-benar menangis. Siapakah orang-orang ini? Lin Yan belum sepenuhnya pergi. Sudah terdaftar sebagai berbahaya oleh orang-orang ini. Dan, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh melanggar perintah Zifu. Mereka tidak meminta apapun lagi. Saya hanya berharap Lin Yan tidak akan pernah masuk ke kota meteorit ini lagi. Kehidupan puluhan ribu orang adalah sebuah pelajaran berdarah. Lin Yan adalah pembunuh sungguhan. Suatu hari kemudian, Lin Yan dan yang lainnya juga mendekati tepi kerajaan Wonton. Bagian depan adalah persimpangan Kekaisaran Qiyuming dan Kekaisaran Yuntun. Binatang roh api ini adalah berkah tersembunyi. Tanpa diduga, ia berubah menjadi binatang semi suci, dan kecepatannya menjadi sangat cepat, melihat keluar dan berkata. Binatang roh api juga meraung pada saat ini, dan energi suci di tubuhnya meledak. Selain itu, kera suci berskala emas juga mengikuti di belakang kereta. Bum bum bum. Saat mereka tiba di sini,
mereka mendengar serangkaian suara yang membuat semua orang khawatir. Ini adalah meriam suci. Bagaimana mungkin? Mungkinkah pasukan Kekaisaran Qiyu Ming telah muncul? Ekspresi Ling Xuan dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Pergi ke gunung, teriak Lin Yan di dalam kereta. Mengaum, binatang roh api tidak berani menunda, dan segera menarik kereta menuju gunung yang tinggi. Kecepatannya sangat cepat. Meski sedang menarik kereta, ia seolah-olah berjalan di tanah datar. Di sini, pemandangannya sangat luas. Lin Yan dan yang lainnya juga keluar dari kereta dan menatapnya dalam sekejap. Niat membunuh yang kuat muncul di wajah mereka. Qiyu Yelin, sepertinya kerajaan Qiyu Mingmu sudah merencanakannya sejak lama. Ling Xuan bahkan menarik Qiyu Yelin keluar dari kereta dan berteriak. Wajah Qiyu Yelin menjadi pucat saat ini, dan kemudian dia melihat ke kejauhan dengan terhuyung-huyung, tiba-tiba merasa terkejut di dalam hatinya. Di bawah tembok kota besar Kekaisaran Yunton, ada banyak pasukan yang padat. Apakah ini lebih dari ratusan ribu orang? Pasti ada jutaan tentara. Kekaisaran Tiumen akhirnya mengambil tindakan. Hahaha, melihat pemandangan ini, Qiyu Yelin tertawa keras. Dia menatap Lin Yan dan berkata, "Lin Yan, kerajaan wontonmu sudah sepenuhnya berakhir. Aku, keluarga kerajaan Qiyu Ming, datang dengan jutaan pasukan, dan di sana lebih banyak lagi pengeboman artileri suci pasti akan mengalahkan garis pertahanan Kekaisaran Yunton Anda dalam beberapa hari. Saat itu, Anda akan mampu menguasai ibu kota Kekaisaran." Berisik, Lin Yan berkata dengan marah setelah mendengar kata-kata Qiyu Yelin. Dalam sekejap, sebuah tekanan dilepaskan, menghancurkan tubuh Qiyu Yelin, menyebabkan dia berlutut di tanah. "Lin Yan, tolong bunuh aku. Aku telah menjadi orang yang tidak berguna, dan hidup lebih buruk daripada kematian." Qiyu Yelin berbicara dengan keras tanpa rasa takut di matanya. "Keluarga kerajaan Qiyu Ming seharusnya sudah lama mengetahui apa yang saya lakukan di ibu kota Kekaisaran, tetapi sekarang mereka berani melakukan ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda, keluarga kerajaan Qiyu Ming, Fuyuan, dan Danyuan sudah membuat rencana?" kata Lin Yan. "Hah?" Mendengar ini, Qiyu Yelin mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Tertawa, Lin Yan menatap dan segera melepaskan api. "Kamu tidak perlu membuatku takut. Aku, Qiyu Yelin, adalah anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Qiyu Ming. Aku tidak takut. Aku bahkan tidak takut mati. Apakah aku masih takut dengan apimu?" kata Qiyu Yelin. Dia telah memutuskan untuk menyimpan semuanya di dalam perutnya dan tidak mengatakan apapun dengan suara keras. Kurung tutup. "Benarkah?" Lin Yan mencibir. Di bawah kendalinya yang tepat, nyala api itu seperti benang sutra, mengarah langsung ke selangkangan Qiyu Yelin. "Ah!" Kemudian, suara seperti membunuh babi tiba-tiba terdengar. "Lin Yan, kamu!" Qiyu Yelin meraung, hampir pingsan karena kesakitan. "Katakan padaku, aku meninggalkan satu bagian untukmu. Mungkin masih bisa digunakan. Jika kamu bersikeras, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga martabat terakhirmu sebagai seorang laki-laki. Kamu tidak ingin itu tersebar kepada orang luar. Anda, anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Tiumen, jenius yang dulunya jenius sekarang menjadi Kasim, bukan?" Lin Yan berkata. Aku bilang." Saat ini, dahi Qiyu Yelin dipenuhi butiran keringat halus. Dia tidak bisa bertahan lagi. Hari ini, dia memang tidak takut mati. Tapi dia takut hidup akan lebih buruk dari kematian. Dia, bahkan lebih takut ditertawakan. Dia, dulunya seorang jenius, tapi sekarang bukan hanya dia yang sia-sia,
tapi jika dia juga dikabarkan menjadi seorang kasim, itu pasti akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Memang telah menyatukan Danyuan dan Fuyuan, dan bahkan mengerahkan pasukan yang kuat untuk menyatukan kavaleri besi dan Roh Kudus. Semua perangkat digunakan. Qiyu Ye datang ke jalan. Kavaleri besi Kekaisaran Qiyu Ming, sama seperti tentara armor suci Kekaisaran Yunton, sangat ketakutan. Dan meriam suci. Ini adalah senjata suci. Setiap meriam yang muncul seperti seorang kultivator tingkat suci. Menyerang dengan seluruh kekuatannya, Lin Yan mengerutkan kening saat dia melihat situasi di kejauhan. Itu adalah pasukan jutaan orang. Dan ada begitu banyak senjata suci. Tidak akan bertahan lama. Bahkan jika Lin Yan dan yang lainnya mengambil tindakan, itu tidak akan ada gunanya. Jutaan orang ini tidak akan takut pada 1 lawan 10.000. Tetapi terhadap jutaan orang, bahkan jika dia bisa membunuh mereka, dia akan tetap memiliki kekuatan spiritual. Pada saat kekuatan jiwanya habis, dia juga akan berada dalam bahaya. Apakah ada hal lain yang disembunyikan dariku? Menatap Qiyu Yelin, Lin Yan berteriak. Tidak lagi. Qiyu Yelin menggelengkan kepalanya. Lin Yan menatapnya, dengan sedikit kekhawatiran di alisnya. Jika hanya Fuyuan dan Danyuan, itu tidak akan menjadi kekhawatiran. Dengan Mo Yu di sini, mereka tidak dapat membuat masalah apapun. Tapi premisnya adalah Qiyu Ming. Jika jutaan pasukan di Kekaisaran tidak menembus garis pertahanan Kekaisaran Yunton, bahkan Mo Yu akan kesulitan menghadapinya. Tapi Lin Yan tidak mengkhawatirkan satu hal sekte ini tahu. Menurut pemahamannya tentang Yu Ming, dia akan memberitahu sekte Xuanjing jika dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Ayo, ini sangat sulit. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dengan tatapan dingin di matanya. Apakah ada cara untuk kembali ke kerajaan Wonton? Lin Yan memandang Ling Xuan dan yang lainnya. Jalan di sini telah diblokir oleh pasukan Kekaisaran Qiyu Ming. Kita tidak bisa melewatinya sama sekali, tapi saya tahu jalannya. Tergantung pada kekuatan kita, kita bisa melewatinya dia. Ling Xuan berbicara. Dia sangat akrab dengan tanah perbatasan ini. Bagaimanapun, dia telah berjuang keras untuk membunuh musuh di sini sebelumnya. Bagus sekali. Kamu kembali dulu dan dukung mereka. Lin Yan berkata. Kamu tidak akan kembali. Ling Xuan dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Kekaisaran Wonton belum sepenuhnya stabil. Saya khawatir tidak banyak pasukan yang bisa digunakan, bukan? Lin Yan tidak menjawab, tetapi bertanya. Ling Xuan mengetahui hal ini dengan baik dan berkata, memang benar. Meskipun keluarga Yun dihancurkan, banyak tentara yang setia kepada keluarga Yun saat itu. Terlebih lagi, sebagai keluarga kerajaan, keluarga Yun sangat kejam. Selain itu, tidak ada pertempuran besar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tentara tidak mampu berperang. Kalau begitu Kekaisaran Qiyu Ming memiliki pasukan yang begitu besar, bukan? Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Yin Seng dan yang lainnya berubah drastis. Yah, jika mereka menaklukkan di sini, mereka mungkin benar-benar bisa menyerang ibu kota Kekaisaran. Pada saat itu, mereka benar-benar tidak dapat kembali. Ya Tuhan, Ling Xuan menghela nafas. Jadi, kamu tinggal di sini selama beberapa hari ke depan, dan aku akan meninggalkan keras suci berskala emas untukmu, dan memberimu artefak dan batu suci. Ini Anda harus menjaganya selama 5 hari. Mata Lin Yan memadat. Kalau begitu kamu, semua orang memandang Lin Yan. Biarkan aku pergi ke ibu kota Kekaisaran Qiyu Ming. Butuh 4,5 hari untuk bola balik hari ini.
aku seharusnya bisa melenyapkan keluarga kerajaan mereka. Lin Yan berbicara sedikit. Metode ini akan berhasil untuk selamanya. Saat itu keluarga kerajaan akan dimusnahkan, dan tentara kekaisaran Qiu Ming akan dipukuli.